Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Jadi saya mau berkomentar sedikit tentang pondok pesantren Al-Khazili yang kemarin ambruk itu loh. Jadi di sini kita perlu mengambil dari dua eh, dua sesi yang positif ya. Kita selama ini terlalu menekan kepada pihak pesantren, terlalu tajam kepada pihak pesantren, seolah-olah beliau ini salah, benar-benar salah total. Ya emang benar sih, beliau itu berkata ini sebuah takdir. Ya benar, qadarallahu ma syaa fa'ala. Apapun yang Allah kehendakkan, ya apapun yang Allah takdirkan, ketika Allah sudah berkehendak seperti itu ya seperti itu. Allah menjadikannya seperti itu ya seperti itu, menjadikan seperti ini seperti ini. Maupun kita berhati-hati seperti apa, kalau Allah kehendaknya seperti ini, takdirnya juga seperti itu, makanya terjadi juga. Kita nggak punya kekuatan apapun untuk menangkal takdirnya Allah. Kalau sudah seperti itu ya gimana lagi sih, apalagi kok tentang kematian. Allah sudah mentakdirkan sejak kita itu berada di alam kandungan, bikat rizkihi wa ajalihi, itu loh, wa amalihi syaqiyan aw sa'idun, itu berada di hati seperti itu. Terus di Quran juga ada idza jaa ajaluhum falaysa akhiru sa'atan wa satimun. Ketika takdir itu sudah apa ya, kematian itu merupakan sebuah takdir. Kalau kematian itu sudah waktunya seperti itu, di saat itu, tanggal itu, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, di sini saya mohon maaf, saya bukan pembelaan kepada kiainya juga ya. Saya juga tidak membela sama para netizen atau rata-rata orang-orang berkomentar, tapi saya cuma ingin ya, saya cuma ingin tidak ingin memperkeruh sesuatu yang nggak perlu dikeruhkan kayak gitu loh. Karena ya namanya kematian ya, ya udah kayak gitu loh. Ya kita doakan semoga para santri yang meninggal itu diberikan husnul khotimah. Orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang-orang yang soleh, semoga-moga dijadikan anak yang soleh besok di surga, bisa mendoa apa, bisa menolong orang tuanya. Dan kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran, kita berikan support kepada mereka bagi yang kenal para wali santrinya. Karena apa ya, pak kiainya itu pasti merasa amat amat sangat amat salah, pasti merasa bersalah banget, pasti itu sudah pasti. Coba kalau kalian posisinya itu berada di pihak kiainya, mau bagaimana, itu sangat bingung sekali, sangat amat bingung mau gimana, harus bagaimana. Itu puluhan santri yang sudah tiada, harus bagaimana. Nah itu pakaiannya pun nggak ingin sesuatu itu terjadi, para santri pun yang meninggal itu tidak menginginkan hal itu terjadi. Nah, makanya, dan kita terlalu sibuk mengurus keadaan-keadaan yang sebelumnya terjadi. Contoh seperti ini, andai saja bangunannya nggak dibuat seperti itu, pasti nggak seperti ini. Andai saja ini itu pasti nggak seperti ini. Itu semuanya andai dan tidak bakal dan tidak akan bisa diulangi kembali kayak gitu loh. Nah ini pihak pesantrennya pasti juga sudah koreksi diri, ini bagaimana supaya besok lagi tidak terjadi kejadian yang seperti ini. Pasti itu sudah dikoreksi, sangat pasti. Dan maksud saya yang sudah ya udah, jangan sampai keadaan ini menjadi sangat amat buruk ya. Dan bahkan jangan sampai kita kok gara-gara satu dua pondok yang membuat masalah, ya bukan membuat masalah, karena ada kesalahan, ada masalah sedikit, ada cross check sedikit, kesalahpahaman sedikit, akhirnya kita berkata semua pondok itu salah, semua pondok itu rusak, semua pondok itu bejat. Nah kalian nggak tahu para kiai itu berasal dari mana asalnya. Ya dari para dia daripada dari santri-santri dulunya, dulu belajar agama di sana juga, akhirnya kita bisa tahu sholat. Itu loh, itu pokok-pokoknya para kiai itu, ilmunya itu berasal dari sana semua. Baik itu kalau kita mencari pondoknya sekarang, zaman sekarang pondok ini benar-benar ya,
gimana lagi ya, ya kita berhak untuk berkomentar apapun, tetapi kita perlu menyadari juga bahwasanya kalau kita kok selalu mengambil sisi negatifnya, sampai kapan kita mau mengambil negatifnya. Kita hanya dengar dari mulut ke mulut, kita hanya lihat dari media saja, akhirnya kita bisa, oh ini pasti salah dia, kayak gitu. Mau sampai kapan? Ketika kita tidak mengambil dari sisi dari sisi yang lain, kita hanya mengambil dari sisi yang banyak, ya kita di situ banyak sekali pengikutnya, di situ banyak sekali orang yang mengatakan seperti ini, sehingga kita itu menjadi buta. Buta gimana maksudnya? Buta yang maksudnya tidak mau dengar dari sana sini, yang penting situ rame, aku ngikuti yang rame aja. Oh situ orang rame ngata-ngatain yang buruk, kita pilih ikut-ikutan ngatain yang buruk. Padahal ingatlah bahwasanya besok di hari pengadilan itu sangat amat berat ketika kita mengikuti yang tidak kita tahu secara pasti. Kita mau jadi apa di sana? Mau dicincang sama malaikat? Nah, itu parah seperti itu. Jangan sampai pikiran kita itu terlalu kotor, selalu mencari minusnya. Kita selalu cari minusnya. Padahal ya, kesalahan itu sesuatu yang sangat tidak diinginkan, namanya aja kesalahan. Ada orang berumah tangga, sangat tidak mungkin kalau tidak ada masalah, pasti ada masalah. Kalau bocor dan kita kok dengar, kita sampaikan, banyak orang yang tahu, yang tadinya di situ harus sudah hampir selesai, akhirnya dengar dari para orang jadi cocok lagi, akhirnya terjadi perceraian, akhirnya terjadi masalah. Itu karena siapa? Karena kita yang tidak tahu sepenuhnya, dan kita hanya dengarnya hanya 1%, 2%, 10%, nggak sampai 100%, dan kita sampaikan ke media, kita sampaikan ke orang-orang, kita tambahi opini-opini, kita tambahi bumbu-bumbu, sampai orang-orang nambahi bumbu sendiri. Orang yang tidak suka semakin tidak suka, semakin nambah-nambahi, dikasih gula, semakin kasih garam, akhirnya sampai orang tersaji sangat tidak karu-karuan. Ya kayak gitu maksudnya, kalian paham kan? Ya itu bagaimana kita caranya itu, bagaimanalah caranya ambil sisi positifnya. Kalau kalian berkata, oh mas kalian nggak tahu perasaan orang tuanya, saya itu sangat merasakan, pasti sangat perih. Kalian nggak merasakan, kamu nggak merasakan bagaimana keluarganya, saya sangat merasakannya, pasti sangat teramat sakit. Tapi yang mau bagaimana lagi loh, mau diputar ulang keadaan yang sebelumnya terjadi, sangat tidak bisa. Walaistakhiruuna sa'atan walaistakhiruuna sa'atan tidak bisa. Yastakhiruna sa'atan diakhirkan, sa'atan walaupun 1 jam. Walaistakdimun dan tidak bisa didahulukan walaupun 1 jam. Itu loh, di Al-Quran juga ada seperti itu. Kalau sudah takdirnya ya mau bagaimana, ya benar Pak kata Pak Kiainya, seperti itu emang benar. Tetapi kita selalu mengulik-ulik lagi ke depannya, andai saja bangunannya seperti itu, andai pun bangunannya cokornya itu gede-gede banget, terus ada gempa yang sangat amat dahsyat, ya, ternyata bangunannya roboh juga, terus mau menyalahkan itu cor-corannya kurang besar lagi, masa mau seperti itu terus? Itu pasti pihak kiainya itu pasti sudah mengoreksi bagaimana supaya besok tidak kejadian seperti ini. Nah, intinya marilah kita semua ambil sisi positifnya, karena kita semua itu, bagi yang bukan korban ya, kita itu tidak tahu, sangat tidak tahu, dan kita tidak bisa ikhlas, kita tidak bisa menerima karena kita bukan orang tua korban, dan kita bukan saudara korban, kita tidak tahu. Makanya orang-orang yang sudah mengikhlaskan putra-putrinya atau putranya di sana yang sudah tiada, ya mereka udah ikhlas, ngapain kita ribut? Yang meninggal sudah enak di sana, sudah tidak merasakan sakit lagi, mereka di sana malah ada, ibarat katanya itu ada jaminan masuk surga karena meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ngapain kita kok mikirin terlalu berat? Kita fokuslah memikirkan diri sendiri untuk saat ini. Kita doakan saja, kita doakan mereka semua, dan kita fokus diri
sendiri karena kehidupan kita di sana masih sangat panjang. Beras kita habis. Nah, beras kita habis, duit kita habis, anak kita belum dibeliin pampers. Itu yang lebih harus kita pikirkan untuk saat ini, supaya supaya apa? Supaya kita itu tidak melulu mikir-mikirin negatifnya orang. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kalian punya apa uh, problem-problem lain atau sudut pandang yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya sangat menerima kritikan kalian ya, sangat menerima kritikan kalian, dan mohon maaf dilarang menghujat seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.